Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Hadratil afadil para kiai yang saya hormati, Bapak yang saya hormati, jelas bahwa kita sekarang ini hidup di dalam kerangka peradaban yang sama sekali berbeda sejak sekurang-kurangnya 1 abad yang lalu, sekurang-kurangnya. Kita itu hidup dikonstruksi di dalam kerangka peradaban yang sama sekali berbeda dari zamannya misalnya Syekh Zainuddin Al-Malibari, apalagi zamannya Imam Syafi'i, termasuk zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama sekali berbeda. Nah, banyak hal perbedaan itu banyak seginya. Ada soal ekonomi, ada soal ini, soal itu, banyak dimensinya, dan ini semuanya harus kita adres. Nah, kita mau mulai dari mana? Nah, PBNU ingin mulai ini dari aspek yang paling fundamental dan paling menentukan di dalam dinamika peradaban ini. Nah, sebelum itu jadi ya, saya ingin menekankan juga dalam hal ini bahwa konteksnya ini, kita ingin konteks pembicaraan kita ini beranjak bukan hanya soal kebangsaan saja. Kita harus bicara tentang masyarakat global. Kita harus bicara tentang kondisi internasional. Desa kaya ngopo dipeksa ngomong internasional, karena tidak akan bisa lari dari dinamika internasional, tidak akan bisa melepaskan diri, mengasingkan diri dari dinamika internasional, tidak akan ada lagi yang bisa, semuanya akan terlibat. Maka harus kita bicara tentang konteks internasional. Konteks kebangsaan sudah selesai, mau diapa-apakan, kita tidak mau negara Islam, kita tidak mau khilafah, kita mau negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bersendikan Bhinneka Tunggal Ika, titik. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Nah, sekarang mari kita bicara soal dimensi internasional dari semua ini. Nah, Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, para kiai, kita tahu hari ini dunia ini terus mengalami perkembangan yang konstan menuju kekacauan yang semakin parah. Itu sudah sejak pasca Perang Dunia Pertama sampai sekarang. Ini grafiknya, ini grafik makin kacau terus sampai sekarang. Dulu itu perang itu dari dulu, dunia ini memang tidak pernah sepi dari perang. Dari dulu itu ada aja perang, konflik itu ada saja. Mulai dari Perang Dunia Pertama, konflik-konflik yang mengikutinya, perebutan kekuasaan di berbagai wilayah, semuanya dengan perang. Sampai dengan Perang Dunia Kedua, lahirnya PBB dan seterusnya sampai sekarang. Ya. Tapi dulu-dulu itu perang ya mungkin sampai sekitar 40 sampai 50 tahun terakhir ini, perang itu tidak pernah terasa dampaknya begitu luas dan mendalam dan merata di seluruh dunia seperti ini. 48 itu ada perang antara Israel melawan
Yordania dan lain-lain memperebutkan tanah Al-Quds itu. Ya kita tidak merasakan apa-apa, kita sendiri juga perang sendiri sama PKI di Madiun, juga tidak gimana-gimana gitu. Ada perang tahun 67 antara Israel dengan Syria dan Mesir, kita juga tidak terasa dampaknya, kita juga sedang bunuh-bunuhan sendiri di sini dengan konteks yang sama sekali berbeda. Habis itu ada perang Balkan, ada perang ini, perang itu. Yang tahun 70-an itu perang apa aja itu, ada saja perang itu. Ada terorisme seperti di Eropa ya, teroris Irlandia ya, teroris Irish Revolution Army itu ya. Tapi juga kita tidak begitu merasakan dampaknya. Tahun 70-an itu malah tahun bonanza minyak, kita mulai jadi agak kaya ini tahun 70-an. Walaupun ada terorisme yang marak juga itu, ada terorisme tentara merah dan IRA itu. Jadi sebelum ada teroris Islam itu dulu sudah ada teroris Katolik itu, IRA itu. Ya, ini sama-sama internasional, tidak begitu terasa gitu. Ada ribut-ribut bubarnya Soviet juga kita tidak begitu merasakan ada akibat. Ada revolusi Iran ya kita tidak terasa, cuma yang terasa ya jilbabnya aja itu, selebihnya tidak terasa. Tapi sekarang makin kesini, di mana ada perang makin terasa. Apalagi yang terbaru ini perang Rusia Ukraina. Perang Rusia Ukraina ini yang dampaknya ini meluas secara global, tidak ada yang bisa terlepas dari dampaknya, menjadi krisis ekonomi yang luar biasa yang akan kita alami. Ini kalau nggak cepat selesai, kalau bisa selesai cepat itu aja, kita masih akan mengalami krisis sampai 5 sampai 7 tahun yang akan datang. Kalau cepat selesai, kalau tidak selesai, apalagi sampai Rusia pakai nuklir ya, waliyadzubillah, semaliyadzubillah, tidak tahu kita gimana. Dan sekarang ini masih belum berketentuan. Nah, maka Bapak Ibu, tidak ada ibu-ibunya, ini panjangnya biar meneh malu. Bapak sekalian saya hormati. Maka dan ini fenomena yang konstan terus meningkat sejak sekurang-kurangnya sejak sudah perang dunia pertama. Dunia makin kacau. Nah, konflik-konflik yang sekarang ini terjadi ini, kalau kita petakan itu sebetulnya berakar pada sejumlah hal ya, jumlah masalah utama ya. Yang pertama adalah masalah soal perebutan supremasi global, supremasi internasional sesudah selesainya perang dingin dengan bubarnya Soviet tahun 89. Sehingga kemudian pada waktu itu antara 89 sampai tahun 2000-an Amerika jadi adidaya tunggal dan berbuat seenaknya sendiri sebagai adidaya tunggal itu. Tapi kemudian tumbuh kekuatan-kekuatan baru seperti Cina dan Rusia. Sekarang perebutan supremasi di antara pemain-pemain global ini semakin keras, semakin runcing. Ini yang pertama, perebutan supremasi global antara Barat yang sebelum ini sampai sekarang relatif masih hegemonik dengan kekuatan-kekuatan penantangnya, terutama Cina dan Rusia. Ini masalah yang pertama.
Nah, masalah yang kedua ada soal konflik antar kelompok agama. Di mana-mana ini masih berlangsung sampai ini. Sebetulnya bukan masalah baru. Dari dulu itu sebetulnya ya perang aja. Sejak Islam ini lahir sampai sekarang itu adanya konflik tidak berhenti sampai hari ini dengan kelompok yang dianggap berbeda di mana-mana zaman Kanjeng Nabi sampai hari ini ya, konflik perang biasa. Nah, perang itu ini juga bukan hanya antara Islam dengan yang lain, bahkan ada di antara kelompok-kelompok sesama Muslim yang beda mazhab, beda ini, beda itu juga terjadi perang. Dan di antara kelompok-kelompok agama non Muslim sesama mereka juga banyak juga ada ya, banyak terjadi peperangan di mana-mana. Nah, jadi ada akar masalah konflik hari ini tuh masalah konflik antar kelompok agama. Nah, ada lagi yang baru-baru ini muncul sekitar ya relatif paling baru sejak pasca perang dingin lah ya, yaitu konflik antara kelompok-kelompok agama tradisional menghadapi kelompok-kelompok sekuler radikal dari ideologi-ideologi sekularisme radikal yang memang anti agama. Dan itu marak berkembang di Eropa, di Amerika sampai ini menimbulkan polarisasi yang luar biasa. Nanti kalau ada yang nggak paham istilah-istilahnya ya nanti biar ini bahannya nanti dipakai ngaji Belandongan nanti pasaran di sini. Ini, nah ini semua menimbulkan kekacauan yang menakutkan. Semua orang ini sejak awal sebetulnya sejak tahun 80-an itu orang sudah khawatir saja dengan perang dunia ketiga, dengan nuklir sebagai ancaman terbesar, senjata nuklir sebagai ancaman terbesar. Jadi tahun 80-an itu orang sudah bicara tentang bahwa jumlah hulu ledak nuklir, hulu ledak senjata nuklir yang dimiliki oleh negara-negara berbagai negara secara total itu sudah cukup untuk menghancurkan planet bumi ini 6 kali. Jadi kalau ada 6 planet itu bisa hancur semua dengan hulu ledak senjata nuklir yang sudah dimiliki oleh negara-negara. Maka sejak tahun 80-an itu ada kampanye internasional besar-besaran untuk proliferasi non proliferasi nuklir. Jadi diminta untuk melucuti pemilik senjata nuklir ini, diminta untuk melucuti ledaknya. Saya tidak tahu sampai sekarang datanya sejauh mana. Dan sampai hari ini ancamannya perang dunia ketiga. Sekarang Rusia Ukraina ini orang mulai bicara tentang perang dunia ketiga. Elon Musk secara terang-terangan menyatakan kekhawatirannya soal perang dunia ketiga ini, dan dia malah mendapat kecaman habis-habisan dari sana sini karena dia meminta ada pembicaraan damai. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, problem utama dari masyarakat global ini masih berkisar soal keamanan dan stabilitas global, dan ini menjadi semakin semakin besar relevansinya di tengah-tengah globalisasi ini, di tengah proses globalisasi yang akseleratif seperti sekarang ini. Kalau ada konflik di satu tempat selalu
dampaknya akan meluas secara global dan ini berbahaya sekali untuk semua orang tanpa kecuali. Kalau sampai ada perang hancur-hancuran di seluruh dunia sehingga ada keruntuhan moneter, ini yang paling bahaya itu keruntuhan moneter akibat destabilisasi global. Karena ada keruntuhan moneter, kan sistem moneter global ini sudah tidak bisa pisah lagi, ini jadi satu ini sekarang. Jadi kalau rontok di satu tempat, ya rontok seluruh dunia. Itu sudah kita alami tahun menjelang reformasi itu, terulang lagi sudah perang Irak, ya. Dan ini ada ancaman lagi, yang lebih besar ancamannya hari ini. Itu kalau rontok sistem moneter global ini sudah orang-orang yang selama ini hidupnya itu dari gaji, ya, dari uang upah, tidak ada lagi upah. 15 juta orang Jakarta itu mau makan apa? Kalau sampai sistem moneter dunia ini rontok, bahaya sekali. Nah, ini ancaman yang nyata. Ini bukan khayalannya intelektual saja, tapi ini betul-betul nyata dan sedang menggerumut. Proses ini mengancam kita semua. Nah, maka Bapak sekalian, ya kita sebagai orang mukmin, kita kan mukmin, sampai iman juga tadi ya, sama lah saya mukmin. Ya kita kan harusnya nanya, ini Islam ini gimana tanggapannya terhadap ini? Islam yang katanya nabinya, rasulnya itu ursila rahmatan lil alamin, ini lalu apa jawabannya? Kalau dunia terancam oleh bahaya bencana yang begini besar, Islam ini nyuruh apa? Itu pertanyaan paling mendasar buat kita semua. Nyuruh apanya itu ya bukan cuma suruh ngomong tok ayo do syahadat kabeh akeh tunggale nek mengono. Nyuruh apa itu ya termasuk gimana strateginya supaya kita bisa ikut menyumbangkan jalan keluar dari keseluruhan proses di dalam dinamika nyata. Ini yang harus kita pikirkan. Nah, karena kita ini berangkat dari sudut pandang agama, maka pertama-tama kita harus lihat dulu kita punya sudut pandang agama kita ini kalau dihadapkan pada kenyataan dunia hari ini, ya, itu seperti apa dialognya, gitu. Jadi gampangannya kalau wong dusun iki terus lunga ning New York Amerika, njut piye gitu genahe iki uripe ning kono iki njut piye. Orang dengan segala mindsetnya gitu, itu yang godaan dan pemeannya campur gitu, sak pawon-pawone sisan gitu. Terus kon urip neng misalnya neng Paris, neng London, njut kepiye? Kon urip ning Beijing, Cina, njut kepiye uripe? Berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki. Dan begitu juga Islam ini. Islam ini ketika ketemu dengan kenyataan dunia ini njut piye? Karena kita semua ini mewarisi nilai-nilai yang luar biasa kompleks, ya, dengan kemapanan yang sangat kokoh. Mulai saya masih kecil sampai sekarang itu ya seorang ganti fikih kawitane Safinah, pada Safinah takrib, bertakrib mungkin dan seterusnya itu tidak berubah sampai sekarang itu tidak berubah. Begitu juga kajian-kajian kita yang lain, ini nilai-nilai kita sudah mapan jadi mindset kita. Nah, ketika ketemu dengan dunia hari ini yang kenyataannya seperti saya gambarkan tadi, itu terus gimana?
Nah, ini yang pertama-tama. Jadi bagaimana Islam melihat dunia ini? Ya. Nah, setelah kita elaborasi hubungan antara Islam dengan kenyataan dunia hari ini, ya, maka kita akan melihat bahwa yang pertama-tama menjadi duri di dalam pertemuan antara Islam dengan dunia hari ini adalah soal hubungan antar kelompok agama yang berbeda-beda. Agama ini bukan hanya dalam konteks agama Islam sama non-Muslim, tapi bahkan agama dalam arti kelompok-kelompok mazhab yang berbeda-beda di lingkungan Islam sendiri. Misalnya antara Sunni dengan Syiah, antara Wahabi dengan Aswajah, antara Ahmadiyah dengan Diobandiyah dan lain sebagainya. Ini problem yang luar biasa mencekam sebetulnya. Jadi kan mungkin tidak begitu terasa ngurip ning bodoh. Isine ya wong NU tok, Muhammadiyah rawani ngetok ning kene. Apalagi yang lain. Jadi seolah-olah tidak ada masalah. Tapi di tempat-tempat lain ini masalah yang mencekam sekali. Di medsos saja sudah mencekam itu. Nah, kenapa ini menjadi masalah besar? Karena di dalam wawasan kita yang mapan, yang diajarkan kepada kita semua ini bukan hanya kepada orang NU ini, kepada semua orang Islam di mana-mana, ya yang Syiah ya gitu, yang LDII yang begitu, yang Ahmadiyah juga sama aja, semuanya sama. Apa itu? Yaitu bahwa kita ini, dunia manusia ini dipisahkan antara yang kafir, yang mukmin dengan yang kafir, ya. Antara yang muhtadi dengan yang sesat, gitu. Manusia. Dan konsekuensinya berat. Konsekuensinya kalau dia itu kafir, ya halalun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seperti kaidah yang saya kira ini mazhab Syafi'i, ini kaidah yang dominan di dalam mazhab Syafi'i, bahwa al aslu fil kafir halalud dabi wal mal illa liman nahul amal minal imam. Itu sebabnya lalu ada kategori-kategori kafir dhimmi, kafir harbi dan lain sebagainya. Nah, maka konsekuensi dari status kafir ini absolut. Sampai sekarang di beberapa negara yang mengklaim sebagai negara Islam seperti Saudi Arabia, Iran, Saudi Arabia Wahabi, Iran yang Syiah itu, dan beberapa yang lain, itu hukumnya riddah itu masih hukuman mati. Kalau ada orang murtad ya dihukum mati. Kalau orang dituduh jadi divonis sebagai orang murtad, ya hukum mati. Mesir agak lebih lunak dikit, hukumannya itu mencabut kewarganegaraan. Itu ada ya, Nasir Abu Zaid itu jadi korban karena dianggap kafir, lalu
dicabut kewarganegaraannya, padahal hafal Quran orang itu ya, hafal Quran, dituduh kafir karena gagasan-gagasannya, lalu dicabut kewarganegaraannya oleh pemerintah Mesir atas tuntutan dari Al-Azhar. Ada yang kafir, ini masih absolut. Di Indonesia ini aja yang lumayan. Kalau itu diberlakukan di Indonesia, ya kita harus pegal kepala paling sedikit 20 juta orang sejak lahirnya proklamasi kemerdekaan. Kalau diberlakukan hukum riddah seperti itu. Nah, maka mari kita lihat konsekuensinya sekarang. Hari ini orang bicara tentang Islamofobia, sampai-sampai PBB itu secara politik menetapkan ada hari anti Islamofobia, karena orang-orang di banyak belahan bumi ini memang sangat takut kepada Islam. Fobia itu takut, bukan benci. Kalau benci itu lain, ini takut. Makanya ada klaustrofobia itu, kalau orang takut di tempat yang sempit. Jadi kalau di tempat yang sempit ketakutan dia sampai panik. Dan Islamofobia begitu, orang di belakang dunia itu real, ada orang yang takut benar sama Islam sampai panik karena takut pada ancamannya. Kenapa takut pada ancamannya? Karena tahu bahwa di dalam Islam ada wawasan-wawasan seperti ini. Ada wawasan tentang kafir yang halalud dam wal mal. Sementara di seluruh belahan dunia sekarang ini selalu ada orang Islam di mana-mana yang belum pernah kejadian sebelumnya. Sampai tahun 70-an itu di Eropa itu nyaris sulit sekali orang Islam bisa tinggal di sana. Tapi mulai tahun 20-an apalagi belakangan ini banjir. Eropa itu Islam berkembang luar biasa. Sampai mungkin sekarang kalau nyata itu hitungan nyatanya mungkin tidak kurang dari 10% sudah di Eropa. Di Birmingham itu beberapa puluh kilo dari London, orang Islam sudah 20% penduduknya. Makanya wali kotanya Muslim sekarang, Birmingham. Nah, ini menimbulkan ketakutan dari orang-orang non-Muslim Eropa terhadap Islam, sehingga mereka macam-macam. Karena rasa takutnya itu macam-macam aja mereka bikin gara-gara, bikin karikatur menghina-hina Islam, menghina-hina Kanjeng Nabi. Bukan soal apa-apa, takut kalau Islam makin banyak di sana, lalu yang tidak Islam dipenggali kepalanya gitu loh. Karena beneran terjadi di Irak, terjadi di Irak itu sebelum Saddam diruntuhkan, populasi Kristen di sana itu tidak kurang dari 3,5 juta. Itu tahun 2003, sebelum 2003. Hari ini populasinya tinggal tidak lebih dari 200.000 orang, kurang dari 15 tahun. Ya sekitar 15 tahun kemudian tinggal 200.000. Yang lain malah ya ada yang dipenggali, ada yang lari, ada yang gara-gara. Lah kita kalau mau ditanya hukumnya gimana? Ngaji kita dari kecil begitu kok. Ayo, ngaku enggak sampean? Memang kitabnya isinya begitu, fikihnya. Nah, di tengah-tengah keadaan ini nanti mari kita bicarakan terus kita ini harus gimana sekarang. Ini dulu, kalau ini tidak pecah dulu ya yang lain-lain percuma kita ngomong. Cuma abang-abang lambe aja ngomong persaudaraan, kemanusiaan dan lain-lain. Kalau ini nggak diurus, abang-abang lambe, kita jadi tidak jujur kepada diri sendiri, tidak jujur kepada iman kita, tidak jujur kepada dunia.
Kita harus bicara dengan jujur soal ini sekarang. Kita harus bagaimana? Nah, untuk sampai kepada pemikiran yang konstruktif tentang bagaimana Islam itu, bagaimana sikap Islam terhadap realitas hari ini, kita harus memahami dulu kenapa wawasan-wawasan yang kita punya sampai sekarang masih mapan itu dulu dilahirkan di masanya. Jadi kenapa misalnya kok sampai ada wawasan bahwa al-aslu fil kafir halalud dami wal mal illa liman lahul aman minal imam, itu apa? Karena kita tahu bahwa al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Dulu itu elatnya apa kalau sampai ada hukum begitu itu? Itu harus kita pahami. Elatnya apa? Nah, maka di situ relevansinya kita harus bicara tentang konstruksi peradaban. Saya sudah bicara berbusa-busa soal ini, sudah ada buku kecil, tidak perlu saya ulangi apa aja yang berbeda di situ. Yang intinya adalah bahwa kalau dulu memang namanya dunia Islam itu masih dalam relatif, dalam realitas yang terkonsolidasi berhadapan dengan dunia non-muslim dalam hubungan yang merupakan konflik abadi tanpa jeda antara dunia Islam dengan dunia non-Islam itu. Sehingga kalau ada hukum bahwa al-asl fil kafir halal dabal mal itu ada maksud syar'i di situ, yaitu himayatul muslimin dakhilal bilad atau dakhilal wilayah, ya, min afati ghairihim kharijaha. Karena dulu itu masalahnya kalau tidak diserang ya menyerang, tidak bisa, tidak, ini alami aja. Kenapa kemudian ketika Islam menjadi konstruksi sosial politik setelah zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kemudian langsung bertemu dengan sistem-sistem sosial politik tetangganya, yaitu Romawi dan Persia, ya langsung aja perang. Kenapa kemudian bergeraknya itu ke timur, ke Persia sampai bedah Baghdad itu? Kenapa? Karena dengan Romawi itu sudah ada perjanjian perbatasan zaman perang Tabuk. Ini yang lewat dari perhatian orang. Riwayat tentang perang Tabuk itu kebanyakan didominasi oleh riwayat tentang sahabat-sahabat yang terlambat berangkat sampai Kanjeng Nabi kundur lagi tidak berangkat, lalu disuruh tobat. Itu aja yang dominan riwayat-riwayatnya yang dielaborasi. Tapi ada apa namanya happening, ada peristiwa yang luar biasa penting yang kurang diperhatikan orang, yaitu bahwa pada waktu itu tidak jadi perang Tabuk itu. Kanjeng Nabi sendiri sudah berangkat, Kanjeng Nabi sendiri berangkat tuh Ghazwah, tapi nggak jadi perang. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi lalu membuat perjanjian perbatasan dengan Romawi, dan itu adalah perjanjian perbatasan yang pertama kali dilakukan sepanjang peradaban, sejarah peradaban umat manusia. Itu perjanjian perbatasan dengan Romawi pada perang Tabuk. Karena itu tidak ada konflik antara Islam dengan Romawi pada sampai zaman Sayyidina Umar. Tidak ada konfliknya dengan Persia, karena nggak ada perjanjian dan nggak ada perbatasan. Yang ada ya sejauh kejangkauan kekuatan militer masing-masing dan ketemu dengan kekuatan militer tetangga. Nah, kalau sudah begitu, ya siapa yang lemah akan tergusur. Siapa yang lemah akan tergusur, mundur sampai habis Baghdad kena, sehingga Persia kemudian berhasil diislamkan. Nah, baru setelah zaman Bani Umayyah, dinasti Umayyah ini ekspansi ke barat besar-besaran. Zamannya Sayyidina Umar itu Mesir sudah kena, tapi zaman
dinasti Umayyah besar-besaran sampai mencapai ke Perancis. Perancis bagian tengah itu, Toulouse itu bagian tengah kayak Perancisnya, sampai ke Toulouse itu tahun 738 Masehi, tahun 738 Masehi itu sampai ke Toulouse sudah nyebrang. Itu zaman Bani Umayyah itu. Dihentikan oleh jenderal Prancis namanya Charles Martel. Jenderal Prancis itu Charles Martel namanya. Nah itu sebabnya ketika siapa namanya di Selandia Baru kemarin, siapa namanya yang nembaki orang Islam sambil di video streaming itu, Brandon siapa lupa saya. Pokoknya itu yang Selandia Baru bunuhin sampai 200 orang di masjid itu jam pas Jumatan di video streaming ya. Itu bedelnya itu ditulisi Charles Martel. Nah, Charles Martel ini yang menghentikan Islam di Perancis sehingga Tariq bin Ziyad harus balik mundur. Nah, dan Islamisasi Eropa terhenti, dan dia memutar lagu itu si Braden Tratan tuh siapa lupa saya. Dia sambil streaming itu sambil ada background lagu itu, ada back sound lagunya itu lagu Serbia yang isinya memuja-muja Slobodan Milosevic yang melakukan genosida orang-orang Muslim Bosnia. Yang isinya itu memuja Milosevic sebagai pahlawan yang menghabisi pengkhianat-pengkhianat. Kenapa? Karena orang Bosnia itu adalah orang Serbia yang masuk Islam. Orang Serbia masuk Islam. Kenapa? Karena nggak tahan setelah 150 tahun tidak henti-hentinya Serbia itu menjadi medan pertempuran antara Turki Utsmani dengan kerajaan Kristen Eropa, sehingga sebagian masuk Islam jadi orang Bosnia itu. Maka di mata orang Serbia mereka ini adalah pengkhianat, orang Bosnia itu, orang murtad yang halalun damuh itu tadi. Halud dami di mata orang Serbia. Jadi ya artinya apa ya, kemarin ada MUI bikin webinar soal Islamofobia. Saya bilang ya kita jangan cuma ngomong Islamofobia lah, kita harus juga ngomong soal kafirofobia, karena jelas ada kafirofobia. Di mana-mana orang bikin gereja susah karena ada kafirofobia. Nggak ada orang NU ketemu orang Syiah aja dibakar rumahnya, disampang. Karena apa? Kafirofobia, karena dianggap Syiah itu kafir, Ahmadiyah kafir. Dan sama nanti kalau kita benerkan seperti itu, ya orang Wahabi berhak menganggap orang NU ini kafir, berhak dia, berdasarkan cara berpikirnya sendiri toh, dan kemudian menghalalkan darah kita. Nah, ini salah satu topik yang sangat mendasar di samping topik-topik yang lain terkait dengan stabilitas dan keamanan global ini yang sudah saya tulis sebagai pengantar Fathul Masail Munas Alim Ulama di Banjar tahun 2019 yang lalu. Nah, sekarang kita harus lihat realitas hari ini setelah kita mengerti kenapa, apa yang menjadi elat dulu sehingga ada hukum al-asr fil kafir hal damil mal itu. Bagaimana sebetulnya konstruksi pemikirannya dan hubungannya dengan realitas. Karena fikih itu selalu adalah hasil dialog antara nusus dengan waqa'i, antara nas ini dengan
realitas. Kita harus dialogkan kembali. Kalau realitasnya berubah, ya harus kita dialogkan lagi nih, nusus dengan wakoi ini. Realitasnya berubah. Nah hari ini misalnya tidak ada lagi, setelah konstruksi negara bangsa ini nggak ada lagi yang berhak mengklaim sebagai representasi Islam secara eksklusif. Siapa? Apakah Saudi Arabia itu berhak punya klaim legitimate sebagai representasi Islam? Tidak bisa, kita juga Muslim, kita bukan Saudi. Orang Maroko juga Muslim, bukan Saudi. Tidak ada yang bisa mengklaim sebagai representasi imamah. Tidak ada yang bisa mengklaim sebagai aktor hakim di dalam dunia Islam. Tidak ada lagi, karena negara bangsa sudah di mana-mana basisnya. Saudi Arabia itu juga negara bangsa, sama seperti Indonesia. Nah kalau sudah tidak ada hakim yang sah untuk menetapkan perbedaan antara Muslim dengan non-Muslim, ya tidak ada lagi yang berhak untuk menetapkan hukum riddah. Yang kedua, hukum riddah itu loh, dulu itu konteksnya apa gitu. Nah kalau sekarang keadaan wakoeknya sudah berbeda, apakah masih relevan hukum riddah itu? Itu harus kita pertanyakan. Harus kita pertanyakan. Mengingat prospek ancaman-ancaman yang kita hadapi saat ini. Ini semua harus kita bicarakan. Nah, dan tidak bisa kita lari-lari. Bahkan saya bilang sekarang ini namanya wacana tentang Islam wasatiyah itu omong kosong dan bohong besar. Karena nggak ada apa-apanya. Apa itu Islam wasatiyah itu? Seolah-olah ada Islam yang tidak wasatiyah. Tidak mungkin. Ya Islam itu wasatiyah. Kenapa wasatiyah? Karena nusus didialogkan dengan wakoe. Di situ wasatiyahnya. Bukan lalu wasatiyah itu artinya ya tidak ngawur tapi tidak pengecut, jadi tengah-tengah pemberani. Ya apa gunanya ngomong begitu hari ini di tengah masalah yang sekarang berkembang? Tidak boros tapi juga tidak medit gitu. Wasatiyah, ya apa gunanya ngomong begitu gitu. Mari kita bicara soal wawasan yang terkait dengan wakoe hari ini, supaya jelas posisi kita ini, kita mau apa. Nah, ini semua adalah hal yang dipertanyakan oleh masyarakat global. Ini baru sebagian dulu ya, belum nanti yang lain-lain, masih ada pergulatan-pergulatan yang luar biasa yang harus kita hadapi ke depan. Tapi pertama-tama mari selesaikan dulu soal ini. Dan kita sudah punya bahannya yang sudah diwariskan oleh para masyayikh kita yang terdahulu. Dulu itu ya, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari itu mengesahkan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sampai menyatakan bahwa membela NKRI itu fardu ain bagi mereka yang dalam radius marhalaten dari pusat pertempuran. Fardu ain. Tidak ada yang ngitung berapa orang yang mati waktu itu. Bisa ratusan ribu, siapa yang ngitung? Di Surabaya, Malang, dan tempat-tempat sekitarnya. Nggak ada yang ngitung. Wong Inggris sekutu itu kalah bukan karena sekutu itu pergi bukan karena kalah. Bukan karena mereka kalah, karena gila. Gila wong ditembaki ya mati kabeh. Jarene wis disuwuk kendel dia tetap mati wae. Dudu suwuk kebal. Kendel maju, mati ditembaki mati tetap maju pirang-pirang.
Suwe-suwe gila dhewe sekutu itu terus pergi dia, karena gila. Itu bayangkan sampean dirubung coro pirang-pirang ngono. Disemprot saya maju terus ya melayu dhewe suwe-suwe. Itu sudah mengesahkan. Itu artinya apa? Itu memberikan legitimasi fikih yang absolut terhadap keberadaan negara bangsa. Absolut, nyuruh orang mati loh bahasa itu. Nyuruh orang mati dijanjeni swarga, bayangkan. Resolusi jihad itu. Dan mati beneran banyak orang itu, mati beneran. Makanya tempo hari itu saya angkat diskusi ini tahun 2017 dengan Ansor ditambah beras. Saya angkat diskusi ini, saya undang ada syekh dari Syria. Beliau udah setuju datang. Tadinya sih enggak ngira bahwa topiknya soal beginian. Sudah sampai ditambah beras, sudah sampai di Jombang. Sampai di sana beliau bilang saya enggak jadi bicara, saya doa aja. Jadi bicara. Lalu saya ketemu sama siapa, Nasih, siapa itu? Nasih itu lah, Nasih yang anak Syria itu, alumni Syria. Naji apa Nasir? Naji ya? Naji, Muhammad Naji. Naji Ramadan. Saya bilang, gimana ini ulama Syekh Syria ini kok enggak? Katanya Naji, ya soalnya beliau kalau ngomong gitu tuh di sana tuh nyawa taruhannya. Saya bilang, lau nyawa aja kok. Nyawa aja. Hilang kan nanti ada lagi juga bayi lahir, saya bilang. Lah kita sampai begini ini buang nyawa berapa kita? Kita buang nyawa berapa di Surabaya? Berapa nyawa kita buang di Malang? Berapa nyawa kita buang pada zaman PKI dan sebagainya? Berapa nyawa kita buang? Ini sudah nyawa-nyawa. Nanti kan lahir lagi manusia-manusia lain. Yang penting masa depannya bagaimana? Ya sekarang masa depan memang harus perjuangkan dengan taruhan-taruhan yang besar memang. Apa boleh buat? Ya begini ini pergulatan peradaban dalam kenyataannya. Tidak semanis yang kita angan-angankan. Nah, Bapak sekalian, ya, tidak ada harapan bagi suatu masa depan global yang yang lebih terjamin keamanan dan stabilitasnya apabila masalah-masalah seperti ini tidak dipecahkan. Ini harus ada pemecah. Kalau enggak ya enggak bisa. Ya udah begini terus. Karena ini bukan soal eksklusif Islam. Ini bukan khas Islam, yang lain juga sama, yang lain itu sama. Jadi misalnya Irlandia itu Katolik, Inggris itu Anglikan. Sama Kristennya, cuma Irlandia Katolik, Inggris Anglikan, itu sama. Nah, orang Irlandia yang tinggal di Inggris ya jadi kafir dhimmi, jadi Katolik dhimmi dia. Artinya apa? Ya, dia harus setia kepada Ratu Inggris, ya. Dan dia tidak bisa jadi pegawai negeri, tidak bisa. Itu sampai sekurang-kurangnya sampai Perang Dunia Pertama, orang Irlandia itu tidak bisa jadi pegawai negeri di Inggris. Ada yang direkrut sebagai tentara karena butuh orang yang mau mati banyak kan. Direkrut jadi tentara tapi tidak boleh punya pangkat di atas sersan. Orang Irlandia itu kenapa? Karena dia tetap ngotot Katolik, tidak mau Anglikan. Ini sama. Nah, kalau hal macam begini tidak dipecahkan, kita mau gimana?
Kalau ini diterus-teruskan, ya bunuh-bunuhan ya. Kita bukan cuma dengan antara muslim dan muslim, sesama muslim sendiri kita mau gimana? Antara yang Sunni dengan Syiah ini mau gimana? Yang Ahmadiyah mau diapakan? Gimana? Kalau kita menyatakan wajib membunuh orang-orang Ahmadiyah karena mengangkat nabi baru, ya. Itu sampai ada yang pidato kapan tuh sudah bukan hanya halal tapi holol, halal ya. Nah kalau begitu ya terus kan sama, lalu terus gimana orang Hindu? Apa enggak tambah lebih holol lagi itu? Gimana dengan orang Kristen dan lain sebagainya? Gimana? Kan sama aja itu. Kategorinya sama, kategori kafir. Maka saya tidak setuju kita bicara hanya soal ideologi takfiri. Karena takfir itu ideologi mengkafirkan orang muslim. Kenapa kita tidak mau? Karena konsekuensi dari kategori kafir itu sendiri. Lah gimana dengan orang kafir yang asli, yang dari sosoknya memang tidak Islam? Konsekuensinya sama, yaitu apa? Halalud dami wal mal. Kalau ikut wawasan fikih yang mapan selama ini. Makanya dalam Bahasun Masail Munas di Banjar tahun 2019, saya dorong, saya minta kiai-kiai ini memberi statement yang lebih absolut. Ketika mau dikasih konteks negara bangsa, tidak mau, ini harus global konteksnya, harus konteksnya global, sampai dinyatakan bahwa kategori kafir tidak lagi relevan di dalam konteks realitas negara bangsa modern, karena setiap warga negara harus setara di depan hukum. Dan ini global, bukan cuma Indonesia, di mana-mana. Nah di situ ada konteks soal lahirnya tata dunia baru pasca Perang Dunia Kedua dengan piagam PBB dan dibentuknya organisasi PBB yang kemudian menjadi basis dari tata dunia baru sudah itu sampai sekarang. Cuma tata dunia baru ini tata dunia yang memang masih rapuh sampai hari ini. Rapuh. Yang namanya perbatasan itu lihat aja sekarang. Rusia dengan enaknya sudah 10 tahun yang lalu Rusia itu mencaplok Crimea yang merupakan bagian dari Ukraina. Sekarang masuk lebih dalam ke Kiev dan lain-lain. Perang masih berlangsung sampai hari ini. Turki tiba-tiba dulu itu Irak perang lawan Kuwait itu gara-gara apa? Gara-gara Irak itu ngebur minyak miring masuk ke perbatasan Kuwait gitu. Jadi yang dibur tuh minyaknya Kuwait tapi ngeburnya dari dalam Irak, itu miring sampai perang. Nah sekarang diulangi lagi, Turki ngebur minyak di lepas pantai Siprus, gak ada orang berani ngomong hari ini. Sekarang Cina mengklaim bahwa seluruh laut Cina Selatan adalah perairan tradisional mereka, sehingga mereka berhak mengklaimnya sebagai zona eksklusif. Ini masih kacau balau dunia ini. Nah kalau kacau ini kita biarkan, ya sudah, balik kepada konstruksi lama, pokoknya perang semua lawan semua, homo homini lupus, manusia makan manusia, ya. Dengan konsekuensi yang jauh lebih parah daripada yang dulu-dulu. Orang dulu itu ketemu perang dunia pertama aja udah kaget, tiba-tiba perang besar dan korbannya lebih dari 20 juta, belum pernah terjadi sebelumnya, lebih 20 juta orang. Habis itu perang dunia kedua itu sekitar 70 juta orang korbannya, lebih kaget lagi, makanya lalu bikin konsensus internasional itu.
Nah, pertama-tama sekarang untuk bisa mencari cantolan dari penyelesaian masalah yang ada begitu ruwetnya hari ini global ini, dan mudeng tidak mudeng pokoknya ruwet aja sekarang ya. Ini tidak ada cantolan internasional yang lebih kuat selain apa yang menjadi konsensus internasional pasca Perang Dunia Kedua, yaitu piagam PBB dan organisasi PBB. Selemah apapun dan seproblematis apapun, itu cantolan yang paling kuat. Nggak ada yang lain. Kalau enggak itu, kita mau bikin apa lagi, ngomong apa lagi, sudah nggak ada. Terlalu sulit. Nah, cantolan yang paling kuat ya piagam PBB dan organisasi PBB itu. Soal kekurangannya gimana ya nanti bisa ditambahi, bisa disempurnakan, bisa diperbaiki. Tapi itu cantolan paling kuat. Nah, sekarang mari kita mulai bicara soal ini. Gimana Islam melihat konsensus internasional ini? Konsensus internasional yang isinya itu dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah soal rejim perbatasan. Jadi dengan piagam PBB itu ditetapkan bahwa setiap negara punya perbatasan yang definitif, yang tidak boleh diinvasi oleh siapapun. Itu kesepakatannya. Yang belum pernah ada sebelumnya. Sebelum itu tidak ada namanya perbatasan itu. Ya, ini namanya mana Belanda sama Belgia. Dulu perbatasannya di mana itu tidak ada. Rusia dan lain-lain, Spanyol sama Portugal perbatasannya di mana dulu itu tidak ada. Baru sesudah Perang Dunia Kedua dengan piagam PBB itu dinyatakan bahwa setiap negara punya perbatasan definitif yang tidak bisa diinvasi oleh pihak lain. Yang kedua soal hak asasi manusia universal, bahwa setiap orang, setiap manusia yang bernapas punya hak yang setara satu sama lain terlepas dari perbedaan latar belakang apapun, apakah itu ras ataupun agama, semua harus setara. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan identitas. Dan ini juga baru. Apakah di dalam Islam ada ajaran tentang hak asasi manusia universal sebelum itu? Tidak ada orang ngomong, mana ada di kitab kita itu hak asasi manusia universal. Kafir ya dhimmi aja, kalau tidak nurut ya penggal, gitu aja. Itu sebabnya dulu pada zaman Turki Utsmani itu ya, itu kan termasuk wilayah Turki Utsmani itu adalah Armenia. Dan Armenia ini orang-orang Kristen yang ngotot tidak mau apa namanya murtad dari Kristennya, itu tidak mau, karena dia mengklaim sebagai bangsa non Yahudi pertama yang menerima Kristen, orang Armenia. Nah, pada abad ke-17 atau 18 ya, dapat sekitar abad 18 itu, tahun 1700-an itu ada ketegangan diplomatik yang semakin meruncing antara Turki Utsmani dengan negara Kristen Eropa. Pasalnya apa? Negara-negara Kristen Eropa menuntut agar Turki Utsmani membatalkan hukum tentang hukum dhimmi. Ini politik. Orang-orang Eropa sendiri juga sebetulnya masih memperlakukan hukum dhimmi di antara mereka yang berbeda. Tapi secara politik mereka mengajukan tuntutan ke Turki Utsmani karena konflik terus kan. Ini jadi ketegangan diplomatik yang meruncing sampai ada pertempuran sporadis di berbagai titik, baik di perairan maupun di daratan. Nah, pada saat itu lalu orang-orang Armenia Kristen di dalam wilayah Turki membuat gerakan dengan tuntutan yang sama. Mereka minta supaya status dhimmi mereka ini ditingkatkan menjadi warga negara yang setara dengan yang Muslim. Nah, di mata pemerintahan Islam Turki Utsmani,
Orang-orang Armenia melanggar perjanjian zimmah. Wong perjanjian itu dia harus nurut pada imam, kok ini malah bikin gerakan politik, mengkritik, menentang hukum yang mapan. Nah, karena dianggap dia melanggar perjanjian taat ini, ya dia dianggap kehilangan hak zimmahnya, sehingga kemudian ya halal darahnya sampai terjadi waktu itu genosida tidak kurang dari 600.000 orang Kristen Armenia dibantai. Begitu itu bener apa enggak ya? Menurut fakihnya bener aja, halal tadi itu. Wong kehilangan hak zimmah kok dia. Nah, pada menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua karena Turki kepepet, diulangi lagi. Sikat bukan hanya orang Armenia, orang-orang Kristen Yunani itu juga ikut disikat, sehingga tidak kurang dari 1,5 juta orang kena. Ya, sekarang jadi masalah di Eropa karena Estonia ngotot minta pertanggungjawaban Turki atas genosida itu. Tapi Turki bilang, ya bukan salah saya kan Republik Turki, dulu itu kan Turki Utsmani, kata bilang. Sekarang begitu masalahnya. Nah, sekarang bagaimana kita ini? Jadi kalau kita masih pertahankan tuh isinya Sapinah, Takrib mungkin dan sebagainya soal kafir ini, harus berapa miliar nyawa kita bunuh di seluruh dunia ini, wajib halal darahnya, kecuali mereka mau syahadat. Apa yang akan ditanggungkan oleh dunia ini karena itu? Mari kita bicara soal ini. Jangan pura-pura nggak ngerti. Karena panjenengan semua ini yang hadir di sini, insya Allah ya dianggap statusnya ulama semua. Yang paling gak enak itu kan orang goblok. Orang goblok itu kalau nggak taat sama ulama ya diancam. Ya. Yang kemarin saya bilang di Kerapia itu kan, saya di zamanun fi ummati yafirruna minal ulama fayabtalihimullah bisalati balaya yarfa'ullahu barakat an kasbihim yusallitu alaihim sultanan dzalima samba wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Bayangkan orang goblok nasibnya ini. Kalau lari dari ulama. Waktu itu pertanyaan saya, karena ulamanya yang lari dari tanggung jawab, itu ancamannya apa? Lah ketemunya sama orang goblok juga kena akibatnya. Karena yang ada itu wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya ulamanya ya pasti kena, tapi orang gobloknya ya kena juga gitu. Karena Siti Aisyah tanya kata Rasulullah, kok bisa orang soleh, Rasulullah ya ulama siapa lagi bisa kena fitnah. Kata Rasulullah, idza zuharul fasad min wara'i zuhurihi. Jadi kalau sampean pura-pura tidak tahu ada masalah ini, ada masalah peradaban ini, kok sampean pura-pura tidak tahu, wahai ulama, sampean mencelakakan seluruh dunia karena ancamannya fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Sampean mencelakakan diri sendiri, sampean jangan merasa aman, sampean pasti kena juga bencananya. Walaupun orang goblok-goblok ya tetap ikut kena gitu. Nasibnya orang goblok memang gimana lagi. Nah, maka ini harus kita anggap sebagai tanggung jawab, apalagi organisasi yang mengklaim sebagai organisasi ulama, namanya saja Nahdlatul Ulama. Kalau kita lari dari tanggung jawab ini, gimana nasibnya orang? Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.